Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, selamat berhari Minggu. Burung kenari, burung pipit, hinggap dan berkicau, cuit-cuit. Meskipun beban hidup kian menghimpit, tetap bersyukurlah kepada Tuhan. Sabda hidup pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan jubahnya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tiba-tiba, sementara ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Para sahabat yang terkasih, saya yakin dan percaya kita pernah mendengarkan kisah Injil ini, yaitu transfigurasi. Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor. Kemuliaan ini dirasakan dengan suara yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Tetapi yang menjadi refleksi kita, bagaimana Petrus melihat kemuliaan ini secara berbeda. Petrus melihatnya hanya soal tempat saja. Karena itu, dia mau dirikan 3 kemah, 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi kemuliaan yang dimaksud oleh Tuhan itu adalah kemuliaan salib. Wow, salib para sahabat. Karena itu, Yesus turun dari gunung, masuk kepada lembah kehidupan, penderitaan umat manusia. Bagaimana kita merenungkan kehidupan iman kita? Ketika kita berdoa, dalam kemuliaan bersyukur karena berkat-berkat. Tapi kadang-kadang saya dan para sahabat juga itu lupa untuk masuk dalam realitas penderitaan sesama. Karena itu 3 hal yang kita buat dalam masa Prapaskah ini, tentu kita berdoa, tentu kita berpuasa, dan yang paling utama juga adalah beramal kasih. Beramal kasih itu para sahabatku yang terkasih. Ada 3 hal alasannya. Yang pertama itu adalah, ya tentu kita bersyukur karena berkat Tuhan setiap hari. Nafas kehidupan, rezeki pekerjaan, dan semuanya Tuhan berikan. Karena itu kita berbagi. Yang kedua, kita belum merasakan berkat-berkat itu. Tetapi kita diminta untuk tetap berbagi. Bagaimana kisah janda yang miskin, dia beri dari kekurangan. Ketika dia beri dari kekurangan, berkatnya melimpah juga. Mari kita berbagi dari kekurangan kita untuk sesama. Dan yang paling utama alasannya, bagaimana Tuhan memberikan dirinya bagi saya dan para sahabat. Di kayu salib, dia mati untuk menebus dosa-dosa kita semua. Dia hadir dalam realitas. Karena itu, doa, puasa, dan amal tidak terlepas dari realitas kehidupan kita. Tentu kita takut masuk dalam realitas. Tuhan katakan jangan takut, berdirilah. Berdirilah itu berarti bahwa ada Tuhan Emmanuel,
yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan kita. Karena itu para sahabatku yang terkasih, mari kita berbagi dengan tidak melihat siapa diri kita atau siapa yang orang kita mau berbagi. Tetapi ketika kita berbagi, nama Tuhan ada di sana. Tuhan punya cara yang istimewa. Kadang kita mungkin ya ditolak, tetapi teruslah berbagi. Karena dengan demikian bagaimana Allah sendiri ditolak juga dalam kisah kitab suci itu. Dan kita juga bagaimana masuk dalam realitas untuk bersama-sama dengan yang membutuhkan, yang miskin, yang di pinggir jalan, atau yang sungguh-sungguh membutuhkan belas kasihan kita. Dan dari Tuhan sendiri. Karena itu para sahabatku yang terkasih, berjalanlah, berbagilah, beramal kasihlah. Terkadang kita butuh luka untuk menjadi tegar. Butuh derita untuk mengerti makna hidup. Butuh hinaan untuk menjadi kuat. Butuh hati yang hancur untuk mengerti caranya bangkit. Dan yang paling penting adalah kita butuh Tuhan setiap saat, setiap hari. Masuk ke dalam kenyataan kehidupan kita bahwa kita tidak sendirian. Tuhan Allah Emmanuel itu senantiasa menyertai kita. Mari para sahabatku yang terkasih, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Kita serahkan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami dalam kehidupan. Tuhan akan menuntun dan waktu Tuhan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria merestui.